kaget, saudara. Kalau umat sudah turun begitu, orang yang punya kepentingan tidak akan menyia-nyiakan untuk menunggangi. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Din. Pak Din menyampaikan tadi ada orang yang kebelet mau jadi presiden. Ada orang yang kebelet mau duduk di atas, betul? Betul. Nah, yang kebelet mau jadi presiden bisa menunggangi, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya umat Islam, mau ditunggangi tidak? Mau ditunggangi tidak? Kita yang ditunggangi, dia yang jadi. Iya, cakep dong. Kita ditunggangi, yang capek dia yang jadi. Yang dalam. Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada. Oh, yang sakit hati main polisi, saudara, bertunggangi juga, hancurin polisi habis-habisan. Yang sakit hati main DPR, tunggangi juga, saudara. Jadi banyak. Tapi awal turun itu yang namanya mahasiswa, rakyat jelata, saudara, emak-emak, saudara, objek. Nah, jadi seruan ini, saudara, akan disampaikan oleh Habib Hanif tadi, saudara, begitu juga akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saudara. Maka kita harus segera melakukan revolusi akhlak ini, mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, termasuk para pejabatnya. Dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana DPP FPI, pernyataan DPP FPI, pernyataannya dibacakan oleh Habib Muhammad bin Husn Abbas, saudara. Pernyataan yang tegas, lugas, jelas, saudara. Sikap kita ada di mana, saudara? Ya, keributan yang terjadi belakangan ini, saudara, kita harus menyikapinya dengan hati-hati. Termasuk pemerintah, hati-hati. Jangan sedikit-sedikit rakyat bergerak, wah ini ditunggangin asing. Jangan sedikit-sedikit rakyat bergerak, oh ini dibayar oleh mafia. Tunggu dulu. Jangan buru-buru menilai. Rakyat yang turun, tukang ojol yang turun, mahasiswa yang turun, emak-emak yang turun, saudara, itu murni memang mereka mau protes, saudara, betul? Mereka nggak tahu asing, mereka nggak dibayar oleh mafia, tidak. Memang mereka punya tuntutan, mereka punya kesulitan hidup yang mau disampaikan ke DPR. Mestinya saudara DPR nampung, sambut mereka, ajak masuk, ajak diskusi, bukan disemprot sama gas air mata. Betul? Takbir. Tapi memang kalau umat sudah turun, ada orang-orang jahat punya kepentingan. Nah, mereka cari mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang bisa ditunggangi. Itu selalu, saudara. Makanya dulu FPI laskarnya kalau turun, saudara, itu ada intel FPI yang menjaga. Nah, kalau mulai masuk penyusup, saudara, FPI tidak lempar batu, dia lempar batu, kita tangkap, saudara. Ada yang mulai lempar, saudara, molotov, bukan dari anak-anak kita, ditangkap, saudara. Jadi memang selalu ada, kalau turun rame, selalu ada provokator. Karena banyak yang punya kepentingan, saudara. Banyak, saudara. Makanya jangan kaget, saudara. Kalau umat sudah turun begitu, orang yang punya kepentingan tidak akan menyia-nyiakan untuk menunggangi. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Din. Pak Din menyampaikan tadi ada orang yang kebelet mau jadi presiden. Ada orang yang kebelet mau duduk di atas, betul? Betul. Nah, yang kebelet mau jadi presiden bisa menunggangi, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya umat Islam, mau ditunggangi tidak? Mau ditunggangi tidak? Kita yang ditunggangi, dia yang jadi. Lu yang cakep dong. Kita ditunggangi, yang capek dia yang jadi. Yang dalam. Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada. Oh, yang sakit hati main polisi, saudara, bertunggangi juga, hancurin polisi habis-habisan. Yang sakit hati sama DPR, tunggangi juga, saudara. Jadi banyak. Tapi awal turun itu yang namanya mahasiswa, rakyat jelata,
saudara, emak-emak, saudara, ojek itu ojol, saudara turun. Mereka murni, mereka mau menyampaikan pendapat, mereka murni, mereka mau protes ketidakadilan, mereka murni. Jangan coba-coba fitnah mereka sebagai orang bayaran atau ditunggangi oleh asing, saudara, betul? Takbir, sallu ala nabi. Nah, begitu saya mau tanya, saudara, kalau rakyat ditolimi, kemudian marah turun, wajar tidak? Wajar tidak? Nah, kalau mereka turun, buka pintu DPR, persilahkan dong. Ayo ojol berapa orang, mahasiswa berapa orang, masuk dialog. Bisa kemarin, saudara, tadi bisa mahasiswa masuk ngomong sama pimpinan DPR. Kenapa kemarin disemprot, diusir, ada yang dilindes lagi? Nasib tuh tukang ojek. Saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh. Dan orang DPR-nya mesti punya otak. Kalau diprotes, saudara jangan ngeledek. Saya mau tanya, ada yang ngeledek nggak? Ada yang nantang nggak? Nah, akhirnya rumahnya dijarah. Rasain. Saya nggak setuju dengan penjarahan begitu, nggak setuju, haram. Nggak boleh kita lakukan. Tapi saya juga nggak boleh melupakan kenapa masyarakat marah, saudara. Nah, buktinya anggota DPR yang lain aman-aman aja kok. Anggota DPR yang santun, yang sopan aman-aman aja kok, betul. Tapi mereka yang ngatain rakyat, rakyat dikatain tolol. Ternyata dia yang tolol. Kita nyari ijazah Jokowi nggak ketemu, ijazah dia ketemu. Yang dicari nggak dapat, yang nggak dicari deh nongol. Rata-rata 6 lagi. Udah rata-rata 6 ngatain rakyat tolol, malah hubung menyangan. Orang tolol ngatain orang tolol. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini lu ngerekam jangan dipotong-potong lu. Udah direkamnya cuma rasain. Itu doang yang ditayangin. Apa prinsip mendukung penjarahan? Buktinya rasain. Gua nggak dukung, haram kita menjara, betul? Saya mau tanya, menjara haram tidak? Bakar rumah orang haram tidak? Menyakiti orang lain haram tidak? Membakar kendaraan orang lain haram tidak? Haram. Tapi kita lihat di balik itu kenapa? Kok umat Islam yang mayoritas di negeri kita ini, kok ada kelompok umat yang bisa melakukan? Kenapa? Oh, ternyata yang digarah, yang meledek, yang ngatain, udah gitu pakai joget-joget lagi ngatainnya. Jogetin di situ. Insya Allah. Nah, kalau rumahnya udah digarang nggak berani joget lagi dia. Nangis-nangis minta maaf. Minta maaf. Kenapa nggak dari kemarin? Betul? Nah, jadi ingat lo kalau ngerekam lo sebarin juga tuh yang gue bilang haram lo sebarin ya. Awas yang gue bilang haram nggak disebarin. Masya Allah, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, saya mau sampaikan di sini kepada umat. Tadi pernyataan DPP FPI luar biasa. Kita siap bantu pemerintah. Kita siap kok bela Prabowo. Kita siap bela Prabowo untuk tidak digulingkan atau dikudeta oleh siapapun. Tapi Prabowo-nya juga mesti tahu diri. Minta nasihat ulama, minta nasihat habaib, minta masukan ormas-ormas Islam, lakukan perubahan. Betul? Betul. Dari setahun yang lalu saya udah kasih saran buat Bapak Prabowo setelah dilantik nanti sebelum jadi presiden. Tolong ya, itu Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai lagi. Jangan ditaruh lagi di pemerintahan. Jangan. Sebab kalau mereka diletakkan di sana akan jadi masalah. Nanti akan jadi masalah dan kau sendiri yang akan kesulitan. Saya berbukti sekarang, saudara. Sekarang terbukti. Nah, sekarang mau minta nasihat lagi. Nasihat saya sama. Yang